sebentar lagi 2021, dekat pemilihan. Pemilihan apa ini? Bupati. Jadi sekarang kan digodok antara 2022 dengan 2024. Besar potensi di 2022. Jadi kalau pemilihan bupati 2022, jelas 2021 sudah banyak calon yang muncul. Semua punya peluang. Saya kira semua punya peluang yang sama. Semua punya peluang yang sama. Semua punya peluang. Jadi maju saya dulu. Maju saya dulu. Urusan menangkan itu sudah di garis tangan Tuhan. Urusan dipilih dulu sama partai. Nanti ini tak pilih le. Oknum. Ya. Nanti ini tak pilih le. Bukan saya orang yang cukur kan disuruh. Ini nanti tak pilih le. Langsung bilang ini yang cukur. Aji kali 50.000-nya. Hey, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Akmal Maksimal YouTube channel. Hari ini saya bikin podcast lagi, ketemu dengan orang salah satu ormas Pospera tuh? Ya. Oh, ya. Posko Perjuangan Rakyat. Posko Perjuangan Rakyat atas nama Arsyad. Saudara Arsyad. Apa kabar nih, Bro? Alhamdulillah. Panggilannya apa ini, Bro atau? Semua bisa. Oh, semua bisa. Oh, ya. Arsyad Ambo Dalle. Itu nama lengkap? Ya. Oh, ya. Jadi sebenarnya Pospera itu apa? Dia ormas. Jadi ormas ini bentukannya Siapa? aktivis 98. Aktivis Jadi kalau 98. yang di pusat itu yang barangkali banyak dikenal ada Napi Tupulu. Oh iya. Salah satu andalanku. Jubirnya Presiden Jokowi waktu calon kemarin 2 periode. Oh iya. Jadi beliau itu sekarang Ketua Dewan Pembina Pospera. ya. Oh. Kalau kita di tingkat provinsi itu Pak Gubernur, Ketua Dewan Penasehat. Oh iya. Kalau di tingkat kabupaten Pak Bupati, Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina Pak Bupati. Sebelum beliau jadi bupati. Oh, sebelumnya jadi bupati. Sekarang jadi bupati siapa? Tetap beliau. Oh, tetap beliau. Oh. Bisa merangkap begitu bisa. Bisa. Kayaknya kita akan banyak bahas soal politik nih. Tidak apa-apa juga. Boleh lah. Boleh. Apalagi sebentar lagi 2021, dekat pemilihan. Pemilihan apa ini? Bupati. Jadi sekarang kan digodok antara 2022 dengan 2024. Besar potensi di 2022. Jadi kalau pemilihan bupati 2022, jelas 2021 sudah banyak calon yang muncul. Oh. Toh? Oh. Bisa kali dibahas calon-calon kira-kira yang akan muncul nanti, bisa tidak? Bisa. Jelas kalau kita lihat pertarungan politik berikutnya ini, tarung bebas, tidak ada incumbent. Oh iya, karena kan Pak Basmin sudah 2 periode, jadi tidak bisa lagi menjabat. Tidak ada incumbent. Jadi tarung bebas. Tarung bebas. Tapi yang jelas pasti ada tokoh-tokoh yang sudah kelihatan lah. Orang-orang yang barangkali sudah ikut bertarung nanti. Siapa tahu terpilih nanti Siapa tahu. Yang kemarin ini siapa lagi namanya? Pak Taudin. Iya, Pak Taudin. Banyak potensi. Jadi jelas ada orang-orang baru. Ada juga muka baru, wajah lama. Artinya orang baru tapi sebenarnya pemain-pemain lama. Siapa tuh kira-kira? Contoh bisa disebut namanya. Karham kan anaknya Pak Bupati. Oh, anaknya Bupati. Jadi kalau kita berbicara calon bupati, beliau muka baru tapi sebenarnya wajah lama. Wajah lama. Di Taumi namanya. Ya. Di Taumi ada Kak Rusli Sunali, ada Pak Wakil. Yang jelas sudah tidak bisa 02. Karena sudah 2 periode jadi 02. Oh, Syukur Bija. Oh, berarti mau juga Syukur Bija jadi 01 lah. Kalau masih mau bertarung harus 01. Tidak bisa mau 02. Sudah tidak bisa 02. Kecuali sudah tidak mau bertarung. Jelas kalau mau bertarung harus 01. Harus 01. Karena 2 periode 02 seperti Pak JK kemarin. Oh iya. Dan bisa bertarung. Siapa lagi kira-kira? Siapa? Ini ada yang muncul Pak Tabi Pasengkong. Siapa itu? Ada yang jenderal. Mungkin memang belum terlalu dikenal. Ada katanya juga yang dari Papua itu muncul ya. Ya. Siapa itu katanya? Namanya saya lupa. itu anggota DPRD 2 periode di Papua. Iya. Saya lupa namanya. Katanya orang sini bukan? Ya orang sini, orang Bajo. Orang sini.
Wah, orang kaya katanya itu. Orang dari Papua jelas. Jelas uangnya keluar dari Papua. Oh, jelas orang dari Papua. Siapa lagi kira-kira? Ini suara. Siapa? Besarkah kemungkinannya suara? Siapa? Suara. Sul Rahman. Oh, yang jelas pasti tetap ikut. Kan akan kemarin bertarung. ikut tuh. Kan kemarin ikut cuman Kemarin tidak ada ikut di partai. sebagai bakal calon, cuma Iya. tidak dapat partai. Tidak ada di partai yang pilih. Jadi salah satu tantangan terberatnya bakal calon partai. Mau juga partai pilih lah. Mau partai mau kasih rekomendasi atau tidak? Kalau tidak ya tidak bisa. Termasuk Tidak anggota bisa dewan. tidak bisa. Tidak bisa. Apa Bisa independen. istilahnya? Independen. Bisa. Oh, bisa. Tapi agak berat. Kenapa? Tapi kan buktinya kemarin ada Siapa itu? di calon gubernur. Siapa? Opu mantan bupati di Cakka, kan dia incumbent sama almarhum Iksan hasil Limpo. Kan itu bukan lewat partai. Oh, yang calon gubernur itu? Iya, independen. Independen itu lah. Independen dia. Oh, kukira sih dari Golkar itu kan? Bukan yang dapat Golkar Pak Oh, ini Nurdin. nomor 1 lah. Pak Nurdin Pak yang Nurdin. dapat, Nurdin Halid. Dari Halik. Bus, gubernur itu independen, Pak. Independen. Di Palopo kan yang periode ini tidak ada. Tapi yang periode sebelumnya itu ada beberapa yang independen. Independen. Di sini juga bisa independen. Di sini yang lalu ada. Yang Siapa? kalau saya tidak salah yang pemilihan sebelum ini ada independen. Tapi ini yang kemarin kan tidak ada. Oh, partai tidak ada, semua. tidak ada. Siapa tahu nanti tahu ada mau independen. Siapa tahu. Tapi biar tahu nggak uangnya. Harus kamu banyak uangnya kalau independen deh. Mau jelas berat karena verifikasinya kan langsung ke masyarakat. Seharusnya begitu juga bagus deh. Tapi jelas lebih banyak uangnya kalau partai. Oh, lebih bagus memang kalau partai. Banyak uangnya, butuh banyak uang untuk dapat partai. Tapi kan kalau ada juga partai, Enak, ada mesin yang bekerja. wah ada mesin yang bekerja. Kalau independen kan tidak ada mesin partai. Kalau usungan partai kan ada mesin. Partai kan punya massa. Setiap partai pasti punya massa. Apalagi partai yang punya anggota dewan, pasti ada massanya. Oh, iya. Yang pegang sekarang ini Luwu siapa partai apa? Yang Paling banyak. terbanyak P3. Kalau kita berkaca di DPR, Ketiga DPR sini. ya karena kan ketua DPR-nya dari P3. Oh. Jadi ya kalau saya tidak salah 6 kursi. 6 kursi P3 6 di sini. kursi anggota dewannya. Kencen tuh P3 di sini lah. Ya? Baru yang di bawahnya 2 kan yang kedua Perindo 4 kursi. Ada Perindo di sini. Ada 4 kursi Perindo. Dia urutan kedua, wakil ketua. Jadi wakil ketuanya dari Perindo. Yang ketiga kan Golkar 3 kursi. Oh. Itu Ji. Ada partai-partai yang lain, Nasdem juga 3 kursi, Demokrat juga 3 kursi, PKS juga 3 kursi, PDIP juga 3 kursi, PAN juga 3 kursi. Oh. Ini nanti 2021 bermunculan itu Muncul pasti. calon-calon. Ini kalau siapa nih? Mau tahu calon dulu yang bakal calon juga siapa? Pak dosen. Mbah Haryanto. Iya itu. Semua punya peluang. semua. Saya kira semua punya peluang yang sama. Semua punya peluang yang sama. Semua punya peluang. Jadi maju saya dulu. Maju saya dulu. Urusan menangkan itu sudah di garis tangan Tuhan. Urusan dipilih dulu sama partai. Mau juga partai pilih. Banyak calon tapi Sahabat persoalannya partai bilang, tidak cukup. Boleh. Ya, banyak calon tapi partai Partainya yang cukup. tidak ada. Oh. Harus main bagus-bagus lebih tak sama partai nih. Harus. Partai itu Apa dibayar kayak itu partai dibayar? kayaknya kalau itu di luaran. Oh di luar apa? Tidak kita tahu itu. Oh, enggak Sudah di tingkat nasional. Kalau bicara Tapi katanya Nasdem enggak bayar katanya. Nasdem udah bayar. Nasdem enggak bayar tuh? Bayar. Sampai kota umumnya bilang di Ya. ini anunya. Bahkan saya sempat waktu mau pemilihan, waktu pemilihan bupati kemarin kan Nasdem usung Pak Bupati. Basmi Tidak ada tanpa mahar. Oh, enggak ada. Saya disampaikan ke kakak sekretaris provinsi tidak ada satu peser pun untuk mahar partai tidak ada. Terus dari mana dapat uang itu partai Nasdem? Oh banyak, anggota dewannya kan ada. Tapi kan dari Pengusaha mana? yang di dalam banyak. Hah?
banyak pengusaha di Partai Nasdem. Oh, pengusaha di Partai Nasdem. Oh, pengusaha yang sisihkan uangnya untuk partai. Iya, biaya partai. Termasuk anggota dewannya biaya partai. Termasuk teman-teman yang memang mau kayak kita di sini kan ketuanya wali kota. Tidak main-main. Orang nomor satunya Pak Loko. Oh. Ketua di sini kan wali kota Pak Loko. Ketuanya Nasdem. Ketua Nasdem di sini. Yes. Nasdem, pemirsa Nasdem. Jauh-jauh. Oh, jauh. Nanti 2024. Tapi memang kemarin mencalonkan ya? Maju kemarin. Sebenarnya tidak kalah, cuman lebih banyak suaranya yang lain. Menes. Oh, lebih banyak suaranya yang lain. Lebih banyak suara yang lain. Tapi anu aja enggak sampai ya anu. Itu kayak orang-orang lain yang pergi ambil pasir di masjid emak. Tidak ada. Mahal kayak itu begini mahal. Apanya? Mahal kayak itu untuk jadi seorang calon legislatif. Menjadi caleg sebenarnya tidak butuh biaya. Mana ada enggak Tapi butuh untuk duduk butuh biaya. Kalau mau jadi caleg tidak butuh biaya. Yang butuh biaya, bagaimana supaya dipilih masyarakat. Jauhlah kalau kita bicara money politik. Yang paling dekat itu biaya sosialisasi. Kita kan ketemu masyarakat, nggak mungkin masyarakat yang mau disuruh bikin makan. Itu kan biaya juga. Anu kapan le biaya makanan kalau kumpul Ya. tenda segala macam. Pastilah ada biaya-biaya seperti itu. Speaker, Kalau yang bahas money politik kan jauh. kerudung, Masih jauh. kerudung semamplok. Tapi ini katanya yang wali kota Tangerang Selatan katanya. Ya. Tidak main uang katanya, yang wakilnya, yang ponakannya Prabowo katanya. Kan aku nonton podcastnya di dari Corbuzier tuh, dia bilang begini, nggak bisa kita juga mau money politik, nggak bisa karena karena nggak didik dari awal. Nah bilang katanya tuh sementara sosialisasi tuh, terus dia bilang ini, saya tidak akan bagi-bagikan uang kepada kalian semua. Itu kan jujur kan. Memang Itu kan berat jujur. sebenarnya. Bagaimana beda itu begitu? Berat. Berat kalau gitu. Kalau berat. kita berbicara money politik, apa yang berat karena kebanyakan calon mengajari masyarakat pragmatis. Apa itu pragmatis? Ya, mata duitan. Bahasa kasarnya. Sehingga masyarakat juga daripada nanti dulu tidak juga balik-balik ke kita, mending ambil duitnya sekarang. Itu yang banyak terjadi sebenarnya. Tapi kalau kita mau tatanan politik bagus, memang masyarakat harus sadar bahwa money politik itu merusak. Pasti. Semua orang kayaknya tahu itu merusak. Iya. Cuman orang-orang itu bilang ada kan 50.000-nya. Sumpah karena kemarin perkara cukur tuh. Dia bilang begini. Nanti ini tapi lile. Oknum. Ya. Nanti ini tapi lile. Bukan saya orang-orang yang cukur kan disuruh ini nanti tapi lile. Langsung dia bilang ini yang cukur. Ada kan 50.000-nya. Dan itu sebenarnya yang perlu diedukasi ke masyarakat. Oh, money politik itu jauh merusak. Tapi itu yang paling banyak orang lakukan bagaimana? Kalau tidak dilakukan itu kalah ki. Itu bagaimana ini? Makanya saya bilang memang di masyarakatnya yang perlu diedukasi. Kalau masyarakatnya masih mau uang ya pasti mau tidak mau. Masih mau uang ya dikasih uang. Atau semua caleg sepakat tidak ada yang money politik. Tidak ada kayaknya. Dari awal gitu tanda tangan dia oke, sepakat. Boleh di belakang. Caleg ini yang kemarin waktu caleg yang penting ada pernah itu udah bilang begini. Oh itu caleg di sana nomor 1 berapa? 400.000. Kenapa bisa 400.000? Iya 400.000 sini kok datanya dulu langsung dikasih. Kencangnya Pak. Bukan meo 400.000 satu orang Pak. 400.000 dulu didapat. Siapa yang tidak mau sebenarnya tuh? Sebut nama muka ini tapi nanti aku sensor. Ya. Iya 400.000 kata itu. Pernah kau dengar juga? Ya, bukan rahasia umumnya seperti itu. Berarti banyak aja orang tahu ini. Banyak orang tahu tapi kebenarannya walau alam betul atau tidak. Tuh. Tapi kan semua orang bicara ada Ya. indikasi juga. Terus katanya temuan-temuannya Bawaslu
banyak yang melapor tapi tidak ada bukti. Tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti, Le. Itu yang jadi persoalan. Melapor tapi tidak bisa menyertakan bukti. Kalau ada videonya kan Harus ada videonya. harus ada videonya. Kalau ada video kan bukti kuat. Dan itu diskualifikasi. Oh, langsung diskualifikasi. Diskualifikasi walaupun menang tidak duduk. Mahal ya politik kan. Jangankan money politik, incumbent yang maju sebagai calon berikutnya, contoh bupati maju kembali, kemudian menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan terpilih lagi. politiknya, Iya. nah itu diskualifikasi. Kan terbukti kemarin Siapa di Makassar. Di mana terbukti? Makassar kan diskualifikasi incumbent yang Iya, pemilihan tahun 2018. Jadi yang bertarung itu Api Cicu, Dani Indira kalau saya tidak salah itu waktu. Ketahuan. Ada yang melapor dan terbukti akhirnya diskualifikasi. Iya. Sehingga Api Cicu lawan Kota Kosong. Tapi mirisnya waktu itu Kota Kosong yang menang. Iya. Sehingga Pak Dani yang statusnya sudah mantan maju kembali akhirnya terpilih kembali. Memang susah di Bandung Kencang memang kencang orang. Karena Kencang. sudah bukan incumbent lagi bisa menang. Dan itu usungan Partai Nasdem. Tapi yang paling hebat kalau saya pangkep Kenapa itu? calon bupati. Kenapa? Usianya 28 tahun. Sumur Terpilih. sekian. Iya. 28 tahun terpilih jadi bupati. Pangkep yang dilantik nanti itu berumur 28 tahun. Diusung Partai Nasdem. Terpilih nih. Terpilih. Kenapa Umur bisa? 28 tahun. Kenapa bisa? Yang dia lawan istri bupati. Dia yang menang. Ini saya bilang hebat. Dan barangkali nanti jadi bupati termuda. Seumuran gini. Seumuran Ki. Saya juga kaget kemarin. 28 tahun. Banyak Bang. Wallah. Bukan wilayah tak. Nah, setiap itu ada begitu pasti. Banyak. Yang jelas tidak mungkin maju jadi calon kalau tidak ada uangnya. Iya, Le. Pasti. Orang maju pasti ada uangnya. Bagaimana beda ini yang yang siapa ini? Siapa lagi yang gubernur tak Nurin Abdullah. Iya. Katanya dulu tidak mau dia maju. Disuruh dia maju. Betul kayak itu? Yang kau dengar. Yang Jelas kalau saya yang berbicara sebagai pendukungnya kemarin pasti bilang betul. Oh iya, Le. Tapi kalau kita artinya berbicara profesional itu bisa jadi sebagai promosi strategi politik. Katanya, nah dia mau katanya orang di rumahnya, suka maju katanya. Begitu bertanya aku dengaran. Enggak begitu juga, Le. Enggak. Terlalu baik apa? Oh, lebay. Yang di besar-besarkan Pak Nurdin kemarin, Pak Pro, itu ketika dia mau maju jadi bupati periode kedua. Bukan keinginannya, tapi masyarakat yang mendorong untuk maju. Dan dia menang di atas 80% suaranya. Dan memang kita percaya itu karena jarang di Sulsel ini yang dapat suara sampai 80%. Nah ini kemarin yang besar juga suaranya gua incumbent juga. Pak Adnan Purita. Orang Nasdem juga. Dia diusung Nasdem juga, tapi dia kemenangannya Pak Sarul. Selingkuh. Karena yang dilawan Kota Kosong jelas menang. Sedangkan ada lawannya menang, apalagi cuma Kota Kosong. Oh iya. Wes. Kencang politik. Kencang. Minum gila. Kencang politik. Kalau politik mau dibahas tidak ada habisnya. Iya, Le. Tidak ada habisnya. Karena kehidupan manusia itu pasti politik. Pasti politik nih. Pasti politik. Sama aja bilang orang itu bilang mau dia pemain politik, mikir. Kotor. Iya. tapi tidak ada sekarang yang jadi politik, semua politik tuh. Kita jalanan politik gitu. Jalan politik. Tidak mungkin terbantu kalau tanpa proses politik. Iya lah. Begini. Saya kan juga pernah kuliah di Unhas. Di jurusan ilmu politik. Oh, jurusan ilmu politik. Saya jurusan ilmu politik. Bukan orang yang salah kata bicara. Jadi apa yang disampaikan
dosenku waktu itu dia bilang politik itu tidak kotor. Yang kotor oknumnya. Kenapa? Karena yang masuk di ranah politik bukan lagi orang politik, yang ada dokter, yang ada perawat masuk ke politik, yang ada banyak lah. Bahkan ada berita pernah tukang becak jadi anggota dewan, supir angkot jadi anggota dewan. Ada orang di sini. Itulah. Dan itu terjadi. Salah kah itu? Enggak Jena? Enggak salah. Enggak salah. Yang salah ketika kita dia berbuat dia berbuat tidak sesuai aturan. Itu yang salah. Siapa saja bisa, karena bisa jadi Pak Beca tapi ilmunya luas, wawasannya luas. Gila. yang waktu daftar kemarin itu Nasdem, memang ada yang bayangan kayaknya tidak terpilih ini. Orang daftar itu pasti optimis untuk menang. Oh, optimis untuk menang. Tapi takdir berkata lain. Takdir berkata lain. Seperti kemarin katanya waktu kalah Basmin. Ya. Nah bilang begini, takdir memang tidak bisa memang. Yang periode lalu. Sudah itu sudah garis tangan karena. Iya, sudah garis tangan. Saya berjuang di Pak Basmin itu 3 periode. Oh, 3 periode. Saya 3 periode. Periode pertama lawan Pak Cakka, waktu beliau masih bupati, incumbent waktu itu. Kalah. Saya juga di situ kalah. Kalah itu. Yang kedua waktu lawan Cakka periode kedua, Cakka yang bupati, Basmin penantang, kalah juga. Makanya pas masuk yang ketiga teman bilang hati-hati, jangan sampai ditalajai. 3 kali kalah. Masuknya talajai. Oh. Saya bilang namanya politik, namanya pejuang, pasti ada menang ada kalah. Jalani saja. Dan kemarin kita sudah yakin pasti Pak Basmin menang tanpa mendahului Tuhan. Kalau kita melihat analisa, seyakin itulah ya? Analisa keilmuan, analisa politik, memang sudah waktunya dia untuk kembali. Tapi memang saya sebagai orang awam kayaknya naik lagi. Ya. karena lawannya memang tidak terlalu terkenal. Ya. Kalau untuk saya tuh, untuk orang awam tidak tahu politik, lawannya siapa ini? Kayak begitu juga, siapa ini? Tidak kenal. Iya. Tapi kan sekarang kan sudah terkenal. Oh iya, sekarang sudah terkenal. Terus kan yang saya nonton waktu debat kandidat yang di ini, debat kandidat mereka itu yang berdua kan? Iya. Ada isu yang disampaikan sama hostnya tadi, dia bilang begini, ada katanya isu bahwa tidak berkomong wakil sama bupati. Serius kayak itu? Banyak terjadi. Banyak terjadi. Dan banyak faktor. Kalau pandangan saya sebenarnya yang paling banyak memecah antara 01, 02 karena ada di antara mereka yang tidak paham posisinya. Ya barangkali ini posisinya harusnya 01, 02 libas. Atau ini haknya 02, 01 libas. Itu dari banyaknya kepala daerah yang berseteru antara bupati, wakil, wali kota dengan wakilnya, gubernur dengan wakilnya, pasti persoalan itu yang paling banyak. Salah pilih. Ini persoalan begini bukan cuma di sini, kayak tempat lain juga ada gitu. Oh banyak. Oh, bukan kita di sini, banyak juga di daerah lain. Di sini kayaknya masih akrab-akrab. Oh masih aman di sini. Ya masih aman lah, masih zona hijau lah. Ada zonanya leh. Oh masih zona walaupun hijau. Ada riak-riak di luar bahwa ada perpecahan kan masih. Kita tidak pernah dengar langsung dari beliau. Paling antar ya pada kita di medsos. Oh media sosial sih. Media sosial. Tidak ada sih kayak sampai bertemu begitu. Mandala. Tapi kan saya baca di pilkada lu ini tuh, saya baca di grup itu, memang sampai sampai. Terus katanya itu nambah soal ambulans, foto ambulans. Itu kan saya pikir receh sekali kalau mau dibahas soal itu tuh. Sebenarnya menurut saya tidak perlu dibahas. Persoalan foto kan tidak perlu dibahas. Kenapa tidak ada aturan? Yang pertama tidak ada aturan. Oh iya. Yang pertama tidak ada aturan. Barangkali baiknya ketika berpasangan supaya tidak muncullah riak-riak di masyarakat bahwa ada seteru, walaupun sebenarnya tidak ada. Oh, orangnya mungkin kesemua bisa jadi, walau alam. Oh, saya juga ikuti ya. Kita kan tidak pernah lihat langsung dari beliau. Tidak ada pernyataan langsung. Tidak ada pernyataan langsung, kecuali
beliau yang langsung bilang, "Wah, saya tidak suka apa ini." Ah, itu baru Oh, pendukungnya merasa bahwa biasalah dalam demokrasi. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Kan pelangi tindak karena perbedaan. betul. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada. Betul. Nah, ini apa? Semacam ini banyak apa masalah semacam ini, isu-isu semacam ini banyak juga di daerah lain. Banyak. Ada nggak yang kita tahu yang lebih parah? Banyak lah. Ada? Nggak ada? Tidak etis kalau dicerita semua. Nggak, di daerah lain, Banyak. Apa itu kira-kira? Di daerah mana kira-kira? Salah satu yang kita mau lihat kalau mau lihat Iya, perspektif contoh. sebenarnya. Ketika pilkada berikutnya 01, 02 berpisah, pasti ada hal yang tidak harmonis. Kenapa tidak bersama kembali? Oh. Ini pilkada yang kemarin kan ada beberapa. Iya, Tapi ini Le. kan asumsi. Asumsi. Oh iya, kayak cakap kemarin sama sama Bija. Kan sampai dulu. Ya. Terus berpisah. Ya, bisa Iya, jadi asumsinya begitu. Oh, bisa jadi Karena ketidakharmonisan, konspirasi. tapi juga bisa jadi juga karena persoalan politik. Mungkin karena partai sudah tidak mau gabungkan. Misalkan partainya si A Demokrat, partainya si B Golkar. Golkar dan Demokrat tidak mau bagi suaranya ke satu berkoalisi, ya. sehingga pisah. Tapi yang paling banyak terjadi sebenarnya perpisahan itu karena memang tidak ada keharmonisan. Tidak harmonis antara 01, 02. Tapi kayaknya ini masih harmonis sih. Oh, masih. Masih jauh pilkada. Masih jauh pilkada. Biasanya dekat-dekat nanti baru kelihatan. Baru kelihatan. Tapi kayaknya aku dengar-dengar mau katanya maju deh. 02 jadi 01. Intinya begini, kalau dia tidak mau maju, tidak boleh lagi 02. Harus 01. Harus 01 Karena aturan. Kalau dia tidak mau maju, berarti dia tidak 01. Ya kan? Oh iya. Oh, wakilnya katanya. Tapi kan yang ku dengar ini orang-orang mana lagi bijak kan? Walmas. Orang Walmas katanya yang ku dengar yang kabar-kabar dari Ya, orang sini. kabar burung. Nah, bilang begini katanya. Tidak bisa katanya itu orang di sana jadi 01. Harus orang sini 01 katanya. Bagaimana menurutmu itu? Sinkron terlalu apa nih? Terlalu bahaya sebenarnya dibahas karena sudah berbicara wilayah. Iya Le. Tapi memang ada isu yang beredar seperti itu. Ada isu bahwa beredar itu. orang selatan tidak mau kalau orang utara yang jadi 01. Itulah sebabnya kita dukung itu Walmas jadi kabupaten sendiri. Makanya didorong termasuk ke Arham kemarin ketua KNPI Sulsel. Ketika datang anggota DPR RI, wakil ketua DPR RI, Rahmat Gobel, dia sampaikan menitip amanah untuk pemekaran Luwu Tengah. Banyak faktor, termasuk mau pisah dari sini? Ya, dipisah. Memang kan sudah lama diminta. Mereka minta untuk pisah dari Kabupaten Luwu. Terus kenapa tidak bisa? Kemarin persoalan moratorium. Apa itu menurut? Ada aturan yang dikeluarkan Pak Presiden, tidak boleh ada pemekaran daerah baru. Oh. Kalau itu dicabut, aturan itu dicabut, terbentuk dia jadi kabupaten baru. Nah, yang diisukan Luwu Tengah. Banyak faktor sehingga mereka harus memang jadi kabupaten sendiri. Jadi kabupaten apa tadi? Kabupaten Luwu Tengah. Luwu Tengah. Salah satu faktornya faktor administratif. Terlalu jauh mereka mengurus ke sini. Iya tahu. Yang kedua faktor wilayah. Dia dipecah oleh Palopo. Iya Le. Jadi kalau kita ke Walmas, keluar daerah dulu, baru masuk daerah lagi. Iya. Kalau dipecah. Di antaranya ada kota Palopo. Harusnya bisa dipisah itu lah. Bisa lah, dia pisah. Tapi enggak bisa karena masih wilayah baru. Karena ada moratorium. Tidak boleh ada pemekaran daerah baru. Itu namanya pemekaran. Tapi memang betul tadi itu lah, ada memang wacana seperti itu lah. Ada isu yang berkembang di masyarakat bahwa tidak bisa 01 dari sana, enggak bisa. Katanya harus katanya dari bisa. Yo, bisa orang di sini orang tidak di sini mau. tidak mau kalau di sana. Kalau orang di sana yang 01. Tapi itu kan sinkron untuk dibahas. Tapi politik itu dinamis, bisa jadi karena permainan orang di sana yang 01. Panjang politik kan. Tidak ada tabang itu politik. Tapi kan ini siapa tahu di sini 02-nya
Di sana 01-nya Ya. sama tahu kuat 02-nya di sini lawan. Tetap nilai. Kalau orang sini tidak mau, berat. Orang sini mau. Berat orang. Kalau pribadi merasa bagaimana? Yang jelas kalau saya, karena saya orang selatan, saya harap bupatinya orang selatan. Iya le. Kamu Iya le, enggak bisa gini le. Iya, karena begini. Nah, bilang orang, bagaimanapun kita seburuk apapun orang di kampung tak, pasti nak bangun daerahnya sebelum membangun daerah lain. Pasti daerahnya dulu nak bangun. Oh begitu. Nah, makanya kita jelas kalau kita orang selatan pasti cari orang selatan juga. Oh sama aja tuh itu kalau presiden susah itu dibilang kalau bukan orang Jawa. Ya, geopolitik. Ya seperti tadi yang ku dengar juga tidak bisa katanya itu orang Sulawesi 01 presiden Ya. atau 02 orang Jawa. Tidak bisa begitu le. Itu sebenarnya persoalan geopolitik. Geopolitik. Orang Jawa juga tidak mau kalau orang Sulawesi yang jadi presiden. Iya le. Dan memang lebih banyak orang Jawa. Mau diapa le? Banyak mereka le. Lebih banyak mereka. Jangan dulu populasi orang Jawa. Orang Jawa yang di sini saya banyak. Iya le. Orang Jawa yang di daerah saya Orang banyak. daerah banyak, apalagi tempatnya mi. Ya. Tapi kan terbukti pernah ada orang Sulawesi yang jadi presiden, Oh Pak Habibie. Pak Habibie. Pak Habibie. Dan wakil presiden kan sudah 3 kali orang Sulawesi. Orang Sulawesi. 1 kali Itu pun sebenarnya tanda bahwa kita bisa deh. kita bisa. Nah, saya kira prestasi 02 wakil presiden itu bukan prestasi kecil. Iya le. Jadi menteri saja sudah luar biasa. Sulawesi Limpol ya. Ya, sini. Bu, Nasdem lagi. Nasdem lagi. Jadi menarik sebenarnya Pak Jokowi ini. 2 periode jadi presiden, selalu orang Sulawesi yang ditunjuk jadi menteri pertanian. Oh 2 periode kan? Sudah 2 periode? Enggak. Yang sebelumnya Pak Amran Sulaiman. Orang juga. Orang Sulawesi, orang Bone. Oh. Kakaknya wakil gubernur sekarang. Nasdem juga. Bukan. Bukan. Oh, orang partai mana Pak? Kayaknya PDIP. Oh, PDIP. Kayaknya. Saya juga enggak pernah. Enggak tahu lah soal partai lain. Saya taunya Nasdem. Oh, Nasdem. Memang lah ya. Tapi kalau mau mencalonkan ini hasil Limpo jadi 01 presiden mau bisa nggak kira-kira? Saya rasa berat. Kosong kok bisa lah. Oh, itu pun saya rasa berat. Rasa berat. Siapa tahu mau tahu kedua periode milih di Gubernur Sulawesi Selatan kemarin, apalagi jadi menteri sekarang. Bisa tuh. Bisa. Tapi semua bisa. di apa itu? Yang survei apa itu? Tidak ada namanya kuliah. Tapi beliau bisa kalau 02. Oh bisa kalau 02. Insting politik Pak Sarul itu tidak bisa dianggap remeh. Iya le. Jago kalau di gua. Beliau itu 2 kali jadi 2 kali jadi bupati Goa. 10 tahun. Kemudian 5 tahun menjadi wakil gubernur. Wakil gubernur Oh, dia pernah kemarin. jadi gubernur. Wakil gubernur 5 tahun, kemudian 10 tahun jadi gubernur. Contoh menjabat. Oh. Dan memang dia dari saya baca profilnya memang dari pemerintahan paling bawah. Kepala desa. Dia pernah kepala desa. Oh, dia pernah bisa. Kemudian pernah jadi camat. Kemudian ya memang dia naik kecil, dari bawah lah. Seharusnya pemimpin seperti begitu Ya, le. jadi dia paham. dari bawah le. Janganlah seperti tiba-tiba langsung mau jadi presiden. Susah pak. Seperti ini soal presiden threshold. Saya tidak terlalu mengerti sebenarnya. Mengerti juga? Presiden threshold itu sebenarnya Apakah namanya itu? Aturan. Cocok yang bukan tadi. Aturan. Yang threshold tuh Ya. aturan pembatasan untuk jadi presiden tuh. Begitu kan? Tidak. Apa le? Itu aturan sebuah partai untuk bisa masuk ke dalam DPR. Oh, kukira aturan. Parliamentary threshold namanya PT. Oh, kukira aturan untuk tidak sembarang dikasih orang jadi presiden. Katanya nggak boleh sembarang orang katanya. Nggak boleh. Bukan. Itu Yang sebenarnya kayak ini, yang kayak itu yang kemarin yang mau jadi presidennya, yang tiba-tiba banyak mau jadi presiden. nggak bisa kalau nggak ada partai yang mendukung. Apa kalau bikin partai tahu? Kalaupun bikin partai, tapi partainya tidak ada dalam parliamentary threshold. Yang itu milih. Tidak ada. Partainya tidak punya, bahasa sederhananya partainya tidak punya kursi di DPR.
Sedangkan untuk mencalonkan presiden, bupati, gubernur, wali kota itu kan harus ada kursi. Kayak kita dulu minimal 7 kursi. Oh iya. Kenapa kemudian ada koalisi? Karena persoalan itu. Oh iya. Kemarin, contoh sekarang P3 6 kursi. Dibutuhkan 7 kursi untuk maju sebagai calon bupati. Berarti masih butuh teman. Tambahan 1 kursi. Tambah 1 kursi. Jadi harus ada koalisi memang. Harus ada koalisi. Tidak bisa ada partai dulu ini mengusung 1 calon kalau tidak koalisi. Iya, Karena tidak ada yang 7 kursi. Iya. Kau perhatikan kan ini pemilihan wali kota di Makassar? Ya, Kau perhatikan? jelas perhatikan karena Ya, yang Bos tak maju toh. Bos tak maju di sana. Ya, mana? Bosnya Nasdem maju di sana. Yang nomor 1 kan? Yang menang. Oh yang mana? Jadi yang menang itu 02-nya istrinya Pak Remes, Ketua Nasdem Sulsel, Oh. mantan Bupati Sidrap 2 periode. Oh, itu Jadi harus kita terlibat lah. Kan saya sebagai orang katanya anak-anak kreatif itu anak-anak kreatif di Makassar Ya, nomor 3 langsung. Dilan. Iya Dilan. Sampai saya kan sebagai anak kreatif kan muncul di Berandaku tuh. Ya. Kuliah. Satu-satunya calon wali kota yang muncul promosinya di Berandaku dia nomor 3. Oh saya perhatikan itu, kayaknya Anak ini, muda. iya kayaknya ini menang nanti begini. Emak dibantai. Sulit memang. Kencangnya Pak itu nomor 1 lah ya. Kencang, kemudian memang aktor yang bermain untuk menangkan beliau memang orang-orang hebat. Pak Remes kan terkenal dengan kemampuannya dudukan kepala daerah. Siapa tuh? Mantan Bupati Sidrap, dia ketua Nasdem di provinsi. Nasdem lagi sana. Nasdem lagi Pak. Banyak tuh orang-orang jagonya Surya Paloh ini lah. Banyak. Oh, Masuk penguasanya Tanah Abang kan Nasdem. Nasdem. Orang kaya Tanah Abang kalau saya tidak salah itu. Yang punya, yang garasi mobilnya saja itu bertingkat-tingkat. Baru ngerasa itu Pak. Garasi mobilnya, jangan tanya berapa mobilnya. Garasi mobilnya saya bertingkat-tingkat. Harusnya orang kaya masuk politik. Tapi tidak juga, banyak orang yang Banyak. tidak punya uang tapi berhasil duduk. Baris. Sama ini Nasdem katanya baru tahun 2020 tiba-tiba mencalonkan Anies Baswedan jadi presiden. Serius kayak itu? Wah, jauh lah. Oh jauh. Jauh. Oh jauh. Tidak berani kita berkomentar. Oh enggak berani berkomentar. Jauh sekali. Oh jauh sekali. Masih berapa tahun lagi pemilihan? 3 tahun lah. 3 tahun. Tidak etis kalau tiba-tiba bicara calon presiden dan masih ada Pak Presiden. Oh iya le. Jadi etis le. Jadi isu apa lagi yang banyak di ini di Sulawesi? Contoh ini lu lah. Isu apa lagi yang banyak kira-kira le? Kalau Ya. isu sebenarnya tidak berhenti. Kalau isu ini yang tambang emas itu, Yang mana? Banyak sebenarnya, banyak soalnya tambang emas. yang emang emas yang di inilah di Bantaeng lah. Di mana kalian bilang tadi? Bastem. Ya di Bastem, Utara. ya. Itu kan kemarin baru, itu kan masih hangat-hangat. Itu baru mau dibikin atau sudah mau dibikin? Saya kurang tahu juga. Yang jelas isunya persoalan itu kemarin baru dibicarakan untuk Mau dibangun? eksplorasi. Maksudnya eksplorasi? Dulu masih penelitian. Oh. Baru mau dikerjakan, Baru mau tapi dikerjakan. sudah banyak ria-ria bahwa bisa jadi mengganggu lingkungan, bisa jadi mengganggu masyarakat sekitar. Oh begitu. Tapi kan tidak ini juga, tidak apa? Kalau kan ada, ya tangkap dulu, siapa tahu mungkin kayak. Oh iya enggak. Enggak Ji. Tapi kan kalau ada sekitar tambang daerah situ, kan warga bisa jadi ini, ekonomi bisa naik. Kalau tidak mengenai pemukiman warga mungkin, tapi kalau mengenai pemukiman warga, kalau lokasi tambangnya berada di pemukiman warga, mau tidak mau warga harus keluar. Mau tidak mau harus Mau warga. tidak mau. Karena Tapi- tambang kan banyak resikonya. Kenapa harus? Oh iya Le, kalau berada di bawah tanahnya Le. Kalau misalkan kayak di Bombana kemarin, digali lubang yang dalam, kan bisa jadi pergeseran.
akhirnya gempa, longsor dan sebagainya. Tapi itu yang perlu komentar orang yang paham betul dengan itu, paham betul dengan lingkungan, paham betul dengan tambang. Ya, Kak Madi sempat protes katanya, nah. Karena Madi ILC sempat protes soal itu. Ya, saya sempat baca di. Saya baca juga. Saya baca di media. Termasuk kakak kita di Bastura, itu Kapulu termasuk yang komentar. Suaranya Basmin ada? Hah? Nggak ada. Siapa? Basmin, nggak ada. Kan bukan ranahnya beliau untuk berkomentar. Bukan ranahnya. Yang berkomentar biasanya kan yang berada di luar pemerintahan. Aktivis dan sebagainya, LSM. Itu yang komentar. Jelas mereka berkomentar karena ada hal yang dia khawatirkan. Pasti. Tidak mungkin asal komentar. Kan bisa dibilang anak muda sekarang tidak inilah apa itu politik, tidak mau mengerti soal politik lah. Bagaimana menurutmu? Kalau saya sih mereka harus melek politik. Kalau tidak mau maunya aja main game. Suatu saat mereka akan sadar bahwa politik itu dibutuhkan. Itu suatu saat. Kenapa saya katakan dibutuhkan? Karena semua aktivitas yang kita lakukan pasti ada politiknya. Kita mau minum pasti butuh politik. Karena politik itu proses untuk mencapai satu tujuan, itu kan politik. Untuk berhasil kan butuh proses, dan proses menuju keberhasilan itulah politik. Itulah politik. Berbeda kalau kita berbicara politik praktis, berbicara pilkada. Tapi mereka harus melek politik. Kalau mereka tidak paham politik, sedangkan mereka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan menjadi aktor. Dulu barangkali kita ini waktu masih SMA dibilang nggak mungkin. Dibilang apa tuh itu politik. Sekarang teman-teman tak ada membuka dewan. Ada Iya. Saya dulu ada satu teman saya di Makassar kuliah, teman sekamar. Sekarang anggota dewan di Nrekang. Bagaimana perasaanmu? Wah, harus didukung lah. Harus didukung. Tapi kecewa saya karena dia dulu saya tidak. Saya sama-sama berjuang di Nasdem. Beliau dulu saya tidak. Saya memang. Mana duluan Ki? Bersamaan Ji? Bersamaan maju. Bersamaan kemarin. Keren banget. 10 tahun ke depan generasi kita. Yang disebut generasi milenial, 10 tahun ke depan mereka yang berada di tampuk pemerintahan. Kan kelihatan sekarang. Sudah banyak sekarang kepala daerah yang justru anak muda. Yang saya sebut tadi di Pangkep, sebentar lagi jadi bupati. Tinggal menunggu pelantikan. Sudah secara quick count sudah menang, dan saya yakin hasil rekapitulasi KPU dia juga menang. Di gua kan anak muda. Di gua juga anak muda. Anaknya almarhum Iksan Yasin Limpo, kemenakannya Pak Sahrul. Anak muda juga. Dan banyak anak muda. banyak. Di Solo kan anaknya Pak Jokowi, masih muda juga. Iya, Le. Umur 32 kalau tidak salah. Nah, gara-gara ini maju siapa nih? Maju Raka Buming Raka sama menantunya Jokowi. Nah, muncul lagi tuh isu politik dinasti. Bagaimana menurutmu itu? Tidak bisa main dipungkiri, Le, karena ada itu pepatah yang mengatakan setiap orang buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Setiap orang yang ada di kekuasaan pasti mau mempertahankan kekuasaan. Berarti tidak salah aja, Le? Tidak salah. Yang salah ketika kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan beliau. Kalau power kita di kekuasaan, kalau bahasa politiknya abuse of power, menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Kalau misalnya saya jadi bupati, saudaraku jadi anggota dewan, kan masyarakat yang pilih. Ya gitu lah. Amin lah. Tapi kan nggak bisa dipungkiri bahwa di Goa keluarga Yasin Limpo. Ya, keluarga Yasin Limpo di mana lagi beda? Tangerang Selatan keluarga Ratu Atu. Masuk keluarganya lagi yang menang ini. Mengalahkan kemenakannya Prabowo dengan anaknya Ma'ruf Amin.
Eh, Banyak. banyak nih. Nah di sini juga. Nah, di sini kayaknya tidak. Oh enggak aja di sini. Tidak. Kenapa beda tidak? Belum. Belum. Oh belum? Belum. Maksudnya belum? Iya. Siapa yang pernah jadi bupati? Pak Basmin. Kan belum ada anaknya yang maju, belum ada keluarganya yang maju Oh jadi iya. bupati. Maju kan nanti lah. Baru Wah, tahu. nanti kalau maju baru Kalau kan baru namanya bisa dibilang. dinasti. Oh, dinasti. Tapi kalau dinastinya ke arah positif tidak masalah lah. Oh tapi memang tidak masalah gitu. Tidak masalah. Iya. Selama tidak melenceng dari Nah. kan masyarakat yang pilih. Itu lagi Le. Kan masyarakat yang pilih. Oke balik. Kan yang kita bilang kemarin apa? Salah satu pengawas pemerintahan kayak apa mana? Yang kita bilang kemarin. Tidak, ormas itu kan Pengawas apa? mengawasi pemerintahan. Yang mana itu? Ini Mi Pospera. Pospera. Oh, ini Mi yang mengawasi pemerintahan. Pospera, ormas itu kan sama dengan LSM. Jadi kita mengawasi apa yang menjadi kebijakan, apa itu kalau kebijakan itu berpihak kepada masyarakat atau tidak. Jadi kalau mengawasi janjinya juga enggak Termasuk kita harus awasi termasuk. janjinya beliau. Ini janjinya bupati yang Yang mana? bunyinya Basmin yang saya baca. Enggak tahu Mi kalau betul ini. Ya. Katanya mau pemekaran Luwu. Luwu Tengah, itu Iya. yang dibahas. Dan itu memang sedang bergulir persoalan yang terjadi apa? Oh, tuh. Yang orang awal Mas mau pisah dari kita. Ya, Kukira itu mau kita, dimekarkan. kukira kita yang mau pisah dari Sulawesi Selatan, mau bikin Oh, Luwu Raya. Iyo, kukira itu nah. Jauh. Kukira itu kemarin janjinya enggak? Basmin tuh? Yang jadi janjinya beliau memekarkan Luwu Tengah. Dengan mekarnya Luwu Tengah bisa dimekarkan tanah Luwu Raya jadi provinsi sendiri. Karena begini persyaratan Harus kali pemekaran Harus. di sana dulu. karena persyaratan untuk menjadi provinsi baru harus 5 Apa itu? kabupaten. Oh, harus 5 kabupaten. Daerah. Ini kan kita baru Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo dengan Luwu berempat. Kalau Luwu Tengah terbentuk berarti ada jalan untuk menjadi provinsi. Oh, begitu aturannya lah ini. Ada tuh aturannya lah ini. Itu aturannya. Dulu kan aturannya cuma 3. Setelah jadi 3, bikin ada lagi aturan muncul harus 5. Oh. Ini yang berat. Itu misal satu janjinya, cuman belum terrealisasi. Belum. Memang kenapa Ki mau berpisah dari Sulawesi Selatan? Saya kira banyak hal. Apa itu? Memang langsung kaya kah orang sini kalau mau berpisah ke sana dari Sulawesi Selatan? Apa beda keuntungannya warga sini kalau berpisah ke dari Sulawesi Selatan? Tergantung kita lihat dari sudut pandang mana. Sudut Kalau kita lihat dari sudut pandang politik, jelas akan ada tambahan gubernur di Pulau Sulawesi. Yuli. Yang tadinya hanya gubernur Sulawesi Selatan, ada yang lagi gubernur Luwu Raya. Ya, gubernur Luwu Raya. Secara otomatis akan ada tambahan jatah anggota DPR RI karena ini provinsi sendiri. Itu kalau kita berbicara politik. Tapi berbicara kemampuan daerah memang mampu. Mampu kita. Luwu ini kan punya banyak sekali potensi sumber daya alam. Yang paling besar kalau kita berbicara Sulawesi Selatan yang paling besar kan PT Palik, Luwu Timur. Oh yang Inko. Yang ini apa? Apa nikel? Oh. Itu kan yang terbesar. Itu yang terbesar. Dan Ya. bahkan menjadi penyumbang PAD terbesar Untuk Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Untuk provinsi. Nah seandainya kita berpisah dari itu Mi jadi provinsi sendiri, Miki Dikelola sendiri. dikelola sendiri. Makanya kenapa harus berpisah? Kenapa harus berpisah? Tapi bukan cuma soal isu yang satu itu lah. Tapi Banyak lagi yang lain. apa dia bilang Pak Prof? Apa dia bilang? Janganlah Luwu Raya. Kenapa? Jelas hilang hasilnya Sulawesi Selatan dan Luwu Raya. Cukup Luwu Tengah, Pak Prof Pantu katanya. Yuli. Dan Pak Prof sudah sampaikan, termasuk ketika Presiden berkunjung. Pernah satu kali Presiden berkunjung ke Palopo. Beliau sampaikan itu di atas mobil. Apa dia bilang? Sampaikan bahwa kita mau bantu ini Luwu Tengah. Oh mau kasih pisah ini, Ya. Mas. Jadi Pak Gubernur sampaikan ke Pak Presiden, disaksikan Pak Wali Kota dalam mobil. Oh dalam mobil. Oh. Apa dia bilang Pak Presiden? Pak Presiden kasih jalan. Ada jalan tapi Pak Prof tidak mau bilang. Cukup dia yang tahu. Selain mencabut moratorium, kan itu kendalanya. Oh sih.
Tapi kata Pak Presiden ada jalan. Menurut informasi yang saya dengar langsung dari media, disampaikan langsung Pak Gubernur bahwa ada jalan selain pencabutan moratorium. Tapi itu urusan beliau. Urusan kencang politik. Kencang politik. Politis semua itu puang. Aku pale pesan-pesan untuk orang-orang supaya tidak masa bodoh lah sama politik. Bagaimana caranya kira-kira? Terkhusus anak muda. Iya. Tidak perlu terlibat secara langsung di politik praktis. Tapi setidaknya dia punya semangat untuk membangun daerah. Dia punya masing-masing dengan kemampuan masing-masing. Contoh? Kalau yang jago bikin minuman, kita kembangkan daerah dengan UMKM, itu perlu. Penyumbang ekonomi terbanyak di Indonesia itu UMKM. Memang kecil-kecil, tapi banyak. Oh iya. Itu sudah termasuk berpolitik? Termasuk berpolitik. Kalau dia seorang guru, dia bersumbangsi politik dengan mengajarkan, menanamkan patriotisme, keinginan untuk berjuang demi bangsa kepada siswa-siswanya, murid-muridnya kan termasuk bersumbangsi untuk politik. Iya. Dan banyak masih semua tidak usah kita berpolitik bahwa nanti dikatakan masuk ke kantor DPR baru dikatakan politik. Nanti berdemonstrasi baru dikatakan politik. Politik sebenarnya apapun yang kita lakukan selama itu untuk kemaslahatan bangsa itu politik. Dan itu yang harus diterapkan anak muda. Berarti pola pikir harus diperbaiki. Harus diperbaiki pola pikir. Jangan karena saya penjual minuman juga. Bukan begitu. Justru karena penjual minuman, dia kemas minumannya dengan baik, sehingga berkontribusi untuk negara, ada pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya. Itu digunakan untuk membangun, itu kan sebenarnya sumbangsi politik. Keren sekali. Jadilah yang terbaik apa yang kamu kerjakan sekarang. Itulah ya. Iya. Jadi teman-teman terima kasih ya. Mas Adi mau sampaikan kira-kira ya? Itu saja. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa komen, kritik dan sarannya. Nanti akan saya tampilkan Instagramnya dari Kanda Arsyad. Jangan lupa dihubungi. Satu pertanyaan lagi. Nanti maju lagi nanti. Harus. Harus. Pejuang itu harus tidak boleh. Pejuang harus maju. Oke lah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jangan lupa share-nya juga. Jangan lupa subscribe, itu yang paling penting lah. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Dadah.